Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar telaah jurnal PKK Manajemen Keperawatan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar telaah jurnal manajemen keperawatan pada malam hari ini. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga sampai kita kepada umatnya hingga akhir zaman. Baik, langsung saja untuk susunan acara pada kali ini yaitu penyampaian materi dari rekan-rekan saya, lalu kemudian masukan dan koreksinya dari Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama kita mulai saja untuk penyampaian materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk penyampaian materi saya beri waktu 15 menit. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Gani selaku moderator atas waktunya. Untuk presentasi pada kali ini nanti akan dijelaskan oleh tiga narasumber, yaitu dari saya sendiri, Adi Laksono, yang kedua dengan Mbak Nais, yang ketiga dengan Mbak Hilda. Baik, untuk telaah jurnal dengan judul Peningkatan Etos Kerja Perawat Pelaksana Pelatihan Self Leader. Ini daftar nama kelompok kita. Next. Ya, baik. Yang pertama yaitu dengan identitas artikel. Dari judul artikel sendiri yaitu peningkatan etos kerja perawat pelaksana melalui pelatihan self leadership. Sumber jurnal dari Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Perawatan volume 2 nomor 2 halaman 51 sampai 57. Kategori penelitian eksperimental. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan kepemimpinan diri terhadap etos kerja perawat di rumah sakit. Ya, sedikit ringkasan skematik dari penelitian tersebut. Kepemimpinan diri adalah kekuatan yang melekat pada individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengendalikan, dan mendorong diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelatihan kepemimpinan diri sangat penting untuk meningkatkan perilaku kerja di rumah sakit. Tujuannya dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penelitian kepemimpinan terhadap etos kerja perawat di rumah sakit pemerintah. Dengan metode penelitian eksperimen dengan kontrol dan ekuivalen dua kelompok dengan desain pre-test post-test. Sampel penelitian yang diambil menggunakan quantitative sampling dengan jumlah 98 perawat, 49 perawat sebagai kelompok kontrol dan 49 perawat sebagai kelompok intervensi. Next. Ya. Pada kelompok intervensi diberikan pelatihan kepemimpinan diri, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan. Hasil uji menggunakan uji Wilcoxon, Shine Rank pada kelompok intervensi didapatkan bahwa perbedaan etos kerja yang signifikan sebelum dan sudah pelatihan P dengan 0,0 dan terus pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan etos kerja yang signifikan sebelum dan sudah pelatihan. Pelatihan dengan P 0,317 dengan P lebih dari 0,05. Hasil uji Spearman menunjukkan bahwa ada pengaruh self leadership
training terhadap etos kerja perawat di rumah sakit pemerintah. Pelatihan self leadership dapat meningkatkan etos kerja perawat di rumah sakit sehingga disarankan untuk melakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi etika kerja di rumah sakit. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nais. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penilaian artikel. Yang pertama, kesesuaian dengan desain penelitian dengan tujuan penelitian sudah sesuai dengan rincian variabel exposure pada penelitian ini, yaitu pelatihan self-leadership, kemudian variabel outcome-nya etos kerja perawat pelaksana, kemudian hasil utama dari penelitian ini adalah pelatihan kepemimpinan diri dapat meningkatkan etos kerja perawat di RS sehingga sangat dianjurkan melakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi etika kerja di rumah sakit. Kemudian yang kedua, pemilihan kelompok kontrol dan pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Untuk kelompok kontrol pada penelitian ini yaitu perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, Lubuk Pakam berjumlah 49 perawat pelaksana. Kemudian pengaruhnya terhadap hasil penelitian yaitu dapat memperkecil adanya bias sehingga kemungkinannya sangat besar bisa dilakukan ulang oleh peneliti lain karena pelatihan self-leadership dapat meningkatkan keterampilan dan perilaku self-leadership di tempat kerja. Next. Kemudian, kualitas pengukuran dan outcome serta pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Kualitas pengukuran bisa dibuktikan dengan uji validitas dan reliabilitas sehingga jika hasil ujinya valid dengan jumlah sampel yang sesuai hasilnya bisa signifikan. Next. Kemudian kelengkapan data subjek penelitian dan pengaruhnya terhadap hasil penelitian, yaitu tidak terdapat missing data dalam jurnal karena seluruh data dan hasil penelitian sudah lengkap dan tercantum di dalam jurnal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Hilda. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pemelencengan atau distorsi pengaruh paparan atau intervensi terhadap outcome. Pada penelitian ini, paparan terhadap subjek dari umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, masa kerja, dan status perkawinan yang dapat berpengaruh dalam penelitian. Sehingga ada upaya mengendalikan confounding dengan membagi sesuai indikator usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, masa kerja, dan status perkawinan, karena dapat memperkuat atau memperlemah kedua variabel dependen dan independen. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat karena hasil penelitian menggunakan uji terhadap etos kerja perawat pelaksana. Hasil uji Spermensro menunjukkan nilai signifikan yaitu dengan adanya pengaruh pelatihan self leadership terhadap etos kerja perawat pelaksana di RSUD Deli Serdang, Lubuk Pakam. Hipotesa penelitian ini terbukti dengan kekuatan tingkat pengaruh sebesar 0,881, yang artinya pelatihan self leadership berpengaruh sempurna terhadap etos kerja. Kesimpulannya, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan self-leadership mampu meningkatkan etos kerja perawat pelaksana. Selanjutnya, hasil penelitian ini dipengaruhi oleh change variation, yaitu di mana pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan pelatihan sebanyak 2 tahap.
Tahap pertama, pelatihan self-leadership ini merupakan pelatihan 5 jam efektif yang diberikan selama 1 hari. Pelatihan ini terbagi dalam 5 sesi utama. Tahap kedua dilakukan 2 minggu setelah pelatihan pertama dan sangat memungkinkan keadaan perawat yang kurang sehat, sehingga dalam melakukan penelitian ini tidak maksimal dengan kondisi responden yang tidak sehat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Kami serahkan waktu dan tepat kepada Ibu Nunik dan kepada Pak Arwani. Udah selesai ya, Pak, cepat sekali. Ini telaah jurnal ya, Mas ya. Telaah jurnal itu apa sih sebenarnya? Gunanya jurnal itu ditelaah itu untuk apa sebenarnya? Telaah jurnal itu untuk menentukan ini ya, Mas ya. Apakah jurnal itu valid, apakah jurnal itu bisa diterapkan lagi, bisa diterapkan ulang penelitiannya itu apa tidak. Nah, ini kalian mengambil telaah jurnal dengan judul apa? Pelatihan ini ya, kepegawaian ya. Iya, Bu. Nah, untuk ini berarti bisa diterapkan ya. Kalau dilihat dari hasil penelitiannya itu kan valid ya. Ada efek ya untuk kesimpulannya ya. Iya, Bu, ada. Berarti bisa diterapkan ulang lagi, bisa dilakukan penelitian ulang di rumah sakit yang lain, mungkin ya di rumah sakit Karyadi ya, Mbak ya. Karena kan di Karyadi juga masih banyak yang termasuk saya masih banyak yang kurang ini ya, mumpuni dalam manajemen rumah sakit, manajemen kepegawaiannya. Oke, untuk masukan sih saya nggak ada masukan sebenarnya ini. Mungkin dari Pak Arwani sampun hadir apa dereng? Barusan baru balas Bu mau masuk katanya. Baru mau masuk. Oh, baru mau masuk, nggih. Nanti biar dilanjutkan sama Pak Arwani saja untuk pemberian masukannya. Oke, Bu, terima kasih. Iya. Oh iya Mbak, Mas untuk setelah ini berarti nanti penilaian ya Mas?
Iya Bu, untuk setelah akhir PKL itu ada penilaian. Nanti tugasnya akan di-share melalui link, melalui Google Drive. Tadi sudah ini sih dapat untuk apa? Dan untuk penilaiannya, form penilaiannya sudah ada sih nanti. Nah, untuk logbook dan lain-lainnya itu bagaimana ya Mas? Kan itu ada penilaian logbook, ada penilaian. Iya Bu, untuk logbook, terus tugas dari BPJA sendiri, tugas perawat pelaksana nanti akan dikirimkan melalui Google Drive. Nanti Ibu akan di-share dengan link. Oh gitu ya, ya, ya. Tadi sudah ada share-sharannya, tapi untuk form penilaian yang itu saya kok masih ini. Lah untuk Iya. logbook kan saya nggak ini gitu loh Mas. Saya cuma ngikuti yang ini dari Bu Nuni dulu belum. Dereng Bu. Ya sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, monggo. Ayo jangan ngumpet. Maaf, ini anak saya nangis. Ya, ya apa-apa Bu. Ini Pak Arwani sudah mau join Bu. Oh gitu. Oke. Saya ya Mas, live duluan apa? Ya, Sebentar, sebentar. mungkin kalau mau live duluan, kalau di unmute aja enggak apa-apa Bu. Iya, ya, oke ya, ya, ya. Nih.
Ibu mungkin enggak apa-apa, Bu, misalnya Ibu ada keperluan lain, nanti tinggal kami sampaikan saja ke Pak Arwaninya, Bu. Oh iya Mas, maaf ya. Tak sambung soalnya Takutnya ya. takutnya Ibu malah nunggu lama gitu, Bu. Ini mau minta pupuk. Ini maaf ya Mas, Mbak, tak Ya, sambung Bu. Iya, terima soalnya. kasih, Bu. Terima Ya, kasih. mohon maaf sekali ya, Makasih, apabila ada Bu, atas kekurangan ya. Ya, Bu, Oke, terima Bu. kasih. Terima Nanti kasih, untuk Bu Nini. penilaiannya nanti saya tunggu Nanti untuk. saya kirim laporannya ke Ibu ya. Oh iya, iya, iya. Ya, makasih ya Mas Gani. Mas Gani ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nuni. Selamat bergabung Pak Arwani. Yes. Maaf Pak, barusan itu udah seminar, soalnya ibunya ada keperluan, jadi ibunya udah keluar lagi gitu Pak. Bagaimana nih Pak, apakah diulang lagi sama Bapak? Baik, terima kasih waktunya Pak Arwani. Mungkin kami akan mengulas kembali secara ringkas seminar tentang telaah jurnal. Baik, untuk operator silakan ditampilkan PPT-nya. Terus saja, terus. Iya Pak, masih terputus-putus. Mohon maaf Pak, tadi sudah seminar. Nah, sudah dievaluasi juga sama Ibu Nuniknya. Apakah langsung masukan atau koreksi dari Bapak saja atau bagaimana nih Pak? Yes. Ya. Oke. Suaranya masih putus-putus gitu Pak. Oh, saya di
Dengar? Suara putus tidak, Mas? Halo? Gimana Pak? Suaranya masih terputus Pak. Suaranya masih putus-putus Bapak. Kalau saya putus, kamera saya tutup ya, kamera saya tutup. Oke, suaranya bisa didengar dengan baik? Iya jelas Pak sekarang. Oke. Iya, betul. Tadi Bu Nuni kan sudah ngasih masukan pastinya ya. Jadi saya akan melihat terlebih dahulu laporan telaah dari teman-teman semuanya ya tentang peningkatan perawat melalui pelatihan self leadership. Ya. Oke, ini jurnalnya adalah jurnal kepemimpinan dan manajemen perawatan. Oke, saya ingin tahu nih, jurnalnya ini satu terakreditasi enggak? Halo? Mohon maaf, Pak, terputus-putus di tempat saya. Suaranya putus-putus ya. Baik, ini aja. Bentar. Saya tak coba dengan apa namanya, bentar. Oh. Kenapa jadi sinyalnya kurang bagus ya, kenapa ya? Bentar ya, saya akan coba pakai meeting ID-nya. Ya, saya baru mencoba untuk masuk melalui HP ya, barangkali nanti bisa lebih ceto ini. Melalui laptop belum bisa dengan baik. Oke, ini melalui HP ini juga masih ya. Apakah bisa teridentifikasi kalau saya melalui HP ini sudah bisa masuk belum ya? Ini sudah jelas Pak suaranya. Muter-muter nih, coba di admin. Di admit. Langsung masuk aja, tidak apa Pak. Lewat HP. Langsung ya. Oke, Tapi langsung. ini enggak muter-muter terus ya. Sinyalnya Pak berarti Pak.
Coba mau enggak nih? Kalau ini bisa didengar nggak? Kalau saya pakai ini. Terdengar, Kalau Pak. bisa didengar, Tapi ini aja. Putus-putus ya. Wah, ini loh. masih sedikit Mohon maaf putus-putus. ya kok. Ya? Oke, jika bisa didengar, pertanyaan saya yang harus dijawab oleh teman-teman semuanya adalah, jurnal yang jenengan ambil itu jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional? Halo? Ya, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Ya, bisa lebih baik atau gimana nih? Ini Pak jelas, Pak. Ya, aduh, nah ini suaranya kalau nggak bisa didengar ya nggak bisa diskusi saya. Bisa kalau di saya, Pak. Mungkin di teman-teman gimana? Oke, kalau bisa Mas, nggak apa-apa. Kalau yang bisa dengar Mas Gani aja nggak apa-apa sih. Ini jadi kalau saya lihat dari materi yang ditelaah oleh kelompok itu menelaah salah satu produk jurnal ya, tentang etos kerja, ya, pengalaman ini yang Maaf, Pak, dari suaranya jurnal kepemimpinan ya. ya barusan Mana terputus, Mas? Pak. Barusan terputus, Pak. Ya ini saya nggak tahu nih ya kenapa ini kok jadi nggak bagus tuh kenapa ya. Ya, bentar, kenapa ini nggak jadi?
Oke, saya tak mencoba melalui ini ya, melalui apa namanya? Ya, halo. Apakah bisa didengar? Bisa, Pak. Bisanya ini bisa benar nggak nih? Bisa ya? Iya, Oke, Pak. Bisa. baik. Oke, saya mencoba untuk masuk ya. Saya mohon maaf ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Menik, Bu Menik ya. Ini jadi saudara sekalian, telaah jurnal ini sebetulnya tujuannya untuk apa ini satu ya. Ini tadi mohon saya dielaborasi. Ya. Yang kedua, kenapa mengambil jurnal ini? Jurnal yang kepemimpinan dan manajemen perawatan. Ya. Kemudian tahun berapa ini saya juga nggak jelas. Ya. Jurnal ini tahun berapa ini juga nggak kelihatan. Paling tidak saya membuka di PowerPoint-nya ini tidak terlihat ya jurnal ini tahun berapa. Nah oleh karena itu sekalian saya mohon dijelaskan yang pertama mengapa mengambil topik tentang apa namanya istilahnya peningkatan etos kerja perawat pelaksana melalui pelatihan self leadership. Nah, ini yang harus dijawab dulu karena ini tidak ada di dalam telaah jurnal. Monggo silakan yang menjawab siapa? Halo. Ya Pak, izin menjawab. Mungkin Oke, ya Abdullah Pak. Sono. Silakan. Ya, mungkin ya Pak, untuk perawat pelaksana saat ini sekarang motivasinya ini masih kurang dikarenakan pandemi ini. Untuk self leadership sendiri tujuannya untuk memotivasi perawat supaya meningkatkan semangat kerjanya gitu Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman itu. Ya mungkin tambahan saja, karena semakin ke sini kan tantangan zaman lebih banyak lagi. Jadi intinya dorongan bekerja itu harus ditingkatkan, harus bisa bekerja lebih keras, kreatif, dan siap menghadapi tantangan apapun seperti itu. Ya, mengapa memilih self leadership? Kan banyak cara untuk meningkatkan etos kerja. Ya Pak, self leadership sendiri bermanfaat untuk membangun pengaturan diri, kognitif sosial, manajemen diri dan manajemen kontrol, motivasi instruksi dan menghasilkan komitmen kemandirian, kreativitas, inovasi, kepercayaan serta kerjasama, gitu Pak. Ya, cuma ini kan jenengan ngambil dari artikel ya. Ini tahunnya berapa saya juga nggak ngerti nih. Tahun Untuk berapa nih? tahun 2019 Pak. 2019. Kemudian jurnal kepemimpinan dan manajemen perawatan ini masuk kategori jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi. Izin menjawab Pak untuk Ya. Izin jawab, Pak.
Yuk. Untuk jurnalnya sendiri, itu jurnal nasional terakreditasi, Pak. Dengan adanya nomor ISSN yang 8 digit itu. Oke, ISSN itu bukan akreditasi, Mbak. Ya. Terakreditasi itu ada misalnya apakah dia Sinta, kalau toh Sinta itu Sinta berapa ya? Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 1 ya. Kalau ISSN itu semua jurnal yang sudah dimasuk online itu dia kalau sudah punya ISSN itu berarti dia terakreditasi. Ya. Izin jawab Pak, ini kami dapatnya dari Garuda. Portal Garuda. Ya. Portal Garuda kan hanya portalnya aja. Ya. Ini maksud saya, portal Garuda itu portal yang dipakai untuk memasukkan atau mempublikasikan artikel-artikel yang sifatnya nasional. Ya, nasional bukan lebih banyak adalah artikel-artikel dalam negeri yang dimasukkan ke dalam portal. Namanya portal itu kan pintu yang dipakai untuk mengupload hasil-hasil riset yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kenapa saya ini tanyakan ini? Karena validitas itu memang bisa dilihat dari seberapa jauh atau seberapa berkualitas jurnal ini terhadap hasil metode penelitian yang dilaksanakan di dalam jurnal yang bersangkutan. Ya, saya memang belum mengetes belum ngecek jurnal kepemimpinan dan manajemen keperawatan ini. Teman-teman semuanya, kalau di antara teman-teman semuanya yang masih bisa mencoba melihat coba dicek aja status jurnal, nama jurnal itu di akreditasi jurnal nasional. Ya, saya juga belum melihat. Ya. Dan nanti coba dilihat. Kenapa ini saya tanyakan? Karena itu penting. Ya, rujukan teman-teman semuanya itu kan harus rujukan yang memiliki validitas tinggi. Ya. Kenapa? Kalau semua jurnal yang sudah masuk online itu boleh saya katakan 99% dia jurnal nasional. Tapi apakah dia terakreditasi apa enggak? Dia terakreditasi apa enggak? Atau dia punya standar ibaratnya adalah Sinta kalau Sinta itu Sinta berapa? Kalau luar negeri Scopus, ya. Scopus itu Q-nya berapa? Q1, Q2, kalau urutannya adalah Q4, Q3, Q2, Q1. Kalau Q1 ya pastilah, kalau saya boleh katakan, indeksnya pasti lebih tinggi. Nah, itu loh maksud saya. Jadi, karena tidak semua penelitian yang ditaruh di dalam jurnal itu adalah hasil-hasil penelitian yang bisa diterima secara umum, ya. Bisa jadi itu dia hanya sifatnya adalah bukan penelitian yang sudah terindeks secara luas, ya. Saya akan mencoba kalau yang namanya telaah jurnal itu kan sebenarnya telaah jurnal, ya. Telaah itu lebih kepada mengkritisi, menganalisis, ya. Analisis itu tidak hanya sekedar kalau di sini kan punya jaringan kan desain dan tujuan sudah sesuai. Maksudnya sesuai itu yang mana? Ya misalnya itu kan pemilihan kelompok kontrol dan pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kelompok kontrol dan ini perawat pelaksana apakah dapat memperkecil adanya bias sehingga kemungkinan sangat besar bisa dilakukan ulang oleh peneliti lain. Bagaimana? Ya teman-teman semuanya kalau sudah bicara masalah kontrol, ya. Kalau ini kuasi eksperimen, itu yang dianggap bagus kuasi eksperimen ini adalah hasil penelitian ini ada kontrol. Itu kalau itu kuasi eksperimen itu sudah saya anggap bagus. Ya. Nah, kontrolnya sendiri itu bagaimana cara mengambilnya? Sama enggak dengan karakteristiknya dengan yang ada di kelompok intervensi? Bagaimana cara mengambil 49 itu penting ya, sehingga kalau yang namanya telaah jurnal itu kan memang harus jalan ya. Kualitas pengukuran outcome serta pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Kualitas mungkin bisa dibuktikan dengan uji validitas
dan bukan reliabilitas ya. Mana hasilnya? Ya. Jadi teman-teman semuanya kan tidak hanya menuliskan begini. Mana hasilnya? Mana hasil yang menunjukkan bahwa validitasnya itu tinggi? Mana hasil yang menunjukkan? Saya maaf ya, ini baru saya lihat di artikel yang ada di saya melihat yang ada di PowerPoint. Saya belum melihat yang ada di apa namanya di MS ya atau MS Word. Kalau di situ ada, maka tunjukkan bahwa validitas tinggi itu berapa sih? Ya, semakin mendekati angka 1 valid, kan gitu. Ya, reliabilitas juga sama. Makin mendekati angka 1 berarti ini reliabilitasnya oke, keren, kan gitu. Ya. Kemudian pemelencengan, distorsi, pengaruh, paparan, intervensi. Ada paparan terhadap subjek dari umur, masa kerja, dan statusnya yang berpengaruh dalam melayani, sehingga ada upaya pengendalian dengan membagi sesuai indikator usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, masa kerja, dan status varian. Mestinya dilihat, teman-teman semuanya di jurnal itu, di tabel 1 ada enggak? Ya kan? Kalau tabel 1 itu ada, lihatlah di sana apakah ada namanya uji homogenitas. Kalau ada uji homogenitas, maka misalnya tingkat pendidikan antara kelompok kontrol dengan kelompok apa namanya dengan kelompok intervensi itu berbeda atau sama? Ditunjukkan dengan nilai P. Kalau nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka kedua kelompok ini adalah sama. Kedua kelompok ini tidak berbeda, secara statistik tidak berbeda. Ya, jadi sebetulnya ya ini Mas dan Mbak ya, kalau kapasitas untuk menganalisis sebuah artikel itu sebetulnya adalah dari judulnya aja itu sudah bisa dianalisis. Ya. Judul yang baik itu yang kayak apa sih? Ya. Paling enggak mengandung satu dari judul itu pasti akan ada terlihat variabelnya. Variabelnya terlihat nggak? Oh, ada variabel independen, variabel dependen. Variabel independennya apa? Variabel dependennya apa? Oke, keren judul ini. Kemudian judul ini tidak terlalu luas, tidak terlalu panjang. Oke, keren. Kemudian apakah judul itu memperlihatkan adanya populasi studi? Ya. Oh, ada. Apa populasi studi? Perawat pelaksana. Oke, masuk. Kemudian ada apa istilahnya? Desainnya nggak kelihatan nggak desain dari judul itu harus sudah kelihatan desainnya. Desain itu bisa efek, bisa pengaruh, ya, kemudian apa namanya hubungan, asosiasi dan seterusnya. Peningkatan etos kerja perawat pelaksana melalui pelatihan leadership. Kira-kira ini menunjukkan nggak bahwa ini adalah sebuah penelitian eksperimen? Ya. Kalau saya katakan iya. Apa eksperimentalnya? Pelatihan self leadership. Artinya apa? Judul ini keren. Judul ini bagus. Judul ini apa namanya memenuhi kaidah judul yang bagus untuk sebuah penelitian. Kan gitu loh ya. Nah, kemudian baru setelah judul pasti latar belakang ya, kemudian tujuan, kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya nanti adalah di dalam metode penelitian. Nah, kalau teman-teman semuanya hanya hanya melihat bahwa di sini misalnya analisa data lingkungan pada hari ini sudah tepat karena hasilnya dengan menggunakan uji statistik untuk melihat pengaruh pelatihan self itu terhadap etos kerja adalah uji Sperman-Rowe. Nah, kenapa tepat? Tidak semua uji statistik itu uji analisa statistik itu tepat. Datanya apa dulu? Ya, kalau datanya itu adalah data-data yang sifatnya numerik, ya, kemudian distribusi normal, maka uji Sperman-Rowe ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Kalau ini ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, datanya adalah angka, maka dimungkinkan uji statistik yang paling mendekati benar adalah uji T. Uji beda rata-rata kelompok, ya kan gitu loh, ya. Kemudian menunjukkan nilai signifikansi P sama dengan 0,00. P lebih kecil dari hasil ini menunjukkan ada pengaruh pelatihan self terhadap etos kerja perawat pelaksana, ya. Nah ini kan harus dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Jadi sebetulnya saya panjenengan ada nggak apa namanya jurnalnya?
Punya nggak jurnalnya? Kalau teman-teman punya jurnalnya, nanti tolong dikirim ke saya. Ya, jadi begitu sebetulnya Mas dan Mbak Gani, Mas Gani dan kawan-kawan. Ya, telaah jurnal itu sebetulnya tidak sesederhana itu. Lupa saya ini kan D4, bukan persoalan D4, bukan persoalan S1, S2, bukan S3, tapi telaah itu secara isi itu dimanapun sama, cuma kedalamannya aja yang berbeda. Kalau yang namanya S2 itu pasti harus sudah berani mengkritisi. Kalau S1 atau kaitannya dengan D4, ya jangan mengkritisi dulu, tetapi ini cocok apa enggak. Tahu cocok apa enggak itu berarti harus tahu metodenya. Ya. Contoh tadi misalnya kalau kita lihat analisa statistik. Benar nggak kalau ini pakai Spearman Rule? Kalau datanya adalah yang sifatnya adalah numerik, kemudian ternyata ujinya normal, ya, kemudian kita ingin membandingkan antara rata-rata kelompok, ya, rata-rata pre dan post, rata-rata antar kelompok, maka uji yang paling tepat dilakukan adalah uji T, ya, dependency test maupun independent test, ya kan gitu, ya. Rank Spearman itu asosiasi. Kalau melihat judulmu itu tidak asosiasi lagi gitu. Tapi ini adalah apa namanya eksperimental, apalagi tadi sudah disebutkan ada kuasi eksperimen. Ya. Maka bicara masalah kuasi eksperimen yang saya harus didetailkan adalah satu, kuasi eksperimen itu pasti harus ada kelompok kontrolnya. Terus kemudian kelompok kontrolnya itu dikasih apa? Ya kan? Kelompok intervensinya dikasih apa? Kelompok kontrolnya dikasih apa? Ya. Kemudian ada alasan peneliti nggak bahwa kelompok ini kemudian nanti kalau dikaitkan dengan ethical, ya, dikaitkan dengan masalah prinsip-prinsip etik, ketika kelompok kontrol tidak dikasih apa-apa, misalnya, maka ada namanya prinsip justice atau keadilan. Di sana peneliti menyampaikan nggak bahwa nanti ketika hasilnya bagus, maka intervensi ini juga akan diberikan kepada kelompok kontrol. Sampai segitunya. Ethical research-nya ada nggak? Ethical judulnya ada nggak? Gitu loh ya. Jadi teman-teman semuanya sehingga nanti diputuskan bahwa ketika judul sampai dengan yang terakhir itu semuanya oke, teman-teman baru mengatakan maka oke lah saya telaah jurnal saya ini akan saya bawa ke dalam ranah untuk praktek saya. Ya, ini loh maksud saya. Jadi kalau nanti diusulkan alasannya jelas. Satu, level evidence-nya masuk di mana? Kalau kuasi eksperimen, level evidence-nya pasti lebih rendah dibandingkan dengan true eksperimen atau randomized control trial. Teman-teman semuanya, sebetulnya kalau mau bagus ya, sebetulnya jangan cari yang kuasi eksperimen. Carilah yang randomized atau RCTS, randomized control trial. Ya, ini oke. Di sini ini ada Garuda ini coba ini saya lihat ya. Oke. Saya coba buka Garuda bla 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 bla. Iya. Ya. Saya mencoba membuka gini. Nah, peningkatan etos kerja. Oke, di sini corresponding author Marta Pita, Marta Marpaong, jurnal November ya, metode. Kuasi eksperimen, penelitian non-equivalent control to group pretest pre-post-test design. Ya. Oke, sebentar ini ya hasil. Nah, ini jadi kalau teman-teman melihat tabel 1 ya. Ini mestinya harus ada uji komparabelnya. Ya. Di tabel 1 itu hanya karakteristik deskriptif ya. Secara deskriptif mungkin usianya yang kelompok kontrol yang usianya 21 sampai 35, ini 30, ini 34, 17, ini 15. Tapi yang di kelompok kontrol itu ada 46 sampai 55 tahun ada 2. Nah, adanya 2 di sini itu apakah kelompok kontrol, usia kelompok kontrol dan kelompok intervensi ini komparabel? Ya. Oke.
kemudian kelamin 139.810. Apakah ini tabel status perkawinan 4139.810, 2232 27 17, pendidikan. Ya, kemudian masa kerja. Ya, masa kerja ini, nah, kalau sini sampai kemudian bahwa tabel 1 ini tidak komparabel, maka hasil penelitian kemudian harus ada limitasi penelitiannya. Ya, cari dong, ada nggak limitasi penelitiannya bahwa variabel-variabel yang tidak komparabel itu kemudian dianalisis nggak pakai statistik, ya. Dikendalikan nggak, kan gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya harus bisa melihat di situ. Oke. Oke, jadi secara umum saya belum ngecek ini apakah saya memang belum ngecek ya ini. Kalau dilihat dari JKMK, ini kan milik PPNI Jawa Tengah ya, benar ya? Iya betul Pak. Ini sudah artinya Sinta. Ini dia sudah Sinta ini. Kalau tidak salah sudah Sinta 3 atau berapa? Oke. Kalau sudah Sinta 3-nya sudah oke lah. Saya ini berarti jurnal yang diambil oleh teman-teman semuanya ini sudah bagus kan gitu ya. Hanya saja dari sisi analisis atau dari sisi apa tadi telaahnya itu yang menurut saya kurang dalam. Ya, kurang dalam. Artinya teman-teman semuanya mau memakai self leadership ini untuk sebagai sebuah apa namanya sebuah pilihan untuk meningkatkan etos kerja ini pasti akan dipersoalkan ya. Sekarang kalau apa namanya 49 perawat di masing-masing kelompok, apakah ini juga representatif ya? Tentu saja, dengan kan kalau mau bicara masalah metodologi penelitian kaitannya dengan jumlah sampel, itu pasti harus ada komparabelnya. Penelitian sejenis itu berapa yang ada? Oh, yang sejenis adalah 45. Oke, berarti komparabel. Oh, yang jenis ternyata adalah masing-masing kelompoknya itu ada 70. Wah, ini berarti dipertanyakan yang 49. Ya, gitu loh. Ya, oke. Nah, ini teman-teman semuanya, secara umum saya setuju kalau menggunakan ini sebagai salah satu apa namanya salah satu hal yang ingin dipakai dalam proses untuk mengubah perilaku di lapangan. Tetapi sekali lagi telaahnya harus lebih dalam, ya telaahnya harus lebih dalam. Ya. Oke, yang terakhir saya rasa nanti menjadi pemikiran teman-teman semuanya ya. Di penelitian ini sepertinya tidak disampaikan kelemahannya. Ya. Jadi saya tidak melihat di penelitian ini ada kelemahan. Ya, padahal itu penting. Ya, tadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap etos kerja. Ya. Sementara ini yang dikaji hanya, ya ini tadi, yang dikendalikan hanya persoalan pelatihan self-management. Nah, bagaimana dengan faktor pendidikan? Bagaimana dengan faktor pengalaman kerja? Bagaimana dengan faktor gaji? Bagaimana dengan faktor pemberian penghargaan? Ya kan? Bagaimana dengan faktor-faktor lain yang membuat orang itu etos kerjanya meningkat? Nah, kan itu. Saya ingin tanya sama salah satu atau salah dua atau salah tiga atau belum jawab semuanya. Faktor yang mempengaruhi etos kerja seorang perawat itu apa sih? Silakan, ada yang mau jawab? Halo, ada yang dengar saya nggak? Ya, bisa Pak. Mungkin Faktor dari apa saya yang mempengaruhi etos kerja? lingkungan kerjanya, Pak. Terus kepuasan Sorry? kerja. Ya? Lingkungan kerja, terus Lingkungan kepuasan. kerja. Oke. Lingkungan kerja dikendalikan nggak, Mas Gani? Enggak. Masa enggak? Lingkungannya kan sama. Wah, seharusnya dikendalikan. Ya, dengan lingkungan kan dikendalikan.
Ini kan lingkungannya di lingkungan yang sama, berarti dikendalikan kan? Oke. Pendidikan dikendalikan nggak? Kendalikan. Pendidikan dikendalikan. Kalau saya lihat kriterianya di sini ada pendidikan minimal di 3 keperawatan. Ya kan? Berarti ini dikendalikan. Pertanyaan saya berikutnya adalah pengalaman kerja dikendalikan nggak? Nggak dikendalikan. Ya kan? Oke. Dia baru dengan yang sudah lama. Gitu. Oke. Kemudian status perawat itu, PNS, BLU. Banyak faktor yang harus dikendalikan, tapi peneliti di sini tidak mengendalikan. Ini yang harusnya kalau tidak mau nelaah yang agak dalam, ini masuk dalam telaah panjenengan. Ya, jadi peneliti tidak mengendalikan secara sempurna faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan etos kerja selain yang diintervensi. Contoh tadi pengalaman kerja, kemudian status kepegawaian, ya, oke. Kemudian lamanya bekerja, ini tidak dikendalikan dengan baik. Nah, artinya apa? Bahwa penelitian ini sekalipun sudah masuk SINTA, hasil penelitiannya masih diperdebatkan. Ya, jadi kalau nanti akan ditanya di lapangan, kok berani-beraninya jenengan kemudian membawa self leadership ini ke ranah pelatihan yang ada di rumah sakit saya. Ya, kalau ada pertanyaan kayak gini gimana jawabnya Mas Gani? Loh ya, harus begitu. Ya. Nah, kalau melihat bahwa telaahnya bagus, sampelnya keren, representatif, kemudian analisa statistiknya pas, kemudian faktor-faktor yang dikendalikan semua melalui kriteria inklusi, eksklusi misalnya, ya, kemudian atau dikendalikan melalui kan ada yang dikendalikan by design, ada yang dikendalikan misalnya dengan analisa statistik. Ya. Kalau by design itu artinya apa? Kriteria inklusinya itu sudah dibatasi. Pendidikan minimal ini, kemudian pengalaman kerja ini, kemudian yang status kepegawaian dicari adalah status kepegawaian yang tetap. Nah, yang nggak tetap ya etosnya bisa dong, etosnya menjadi turun. Ya, bisa jadi kan? Yang lama bekerja, kemudian gajinya itu kemudian tidak naik-naik, ya etos kerjanya menjadi turun. Jadi banyak faktor, ya. Jadi artinya gini, Mas dan Mbak, saya apresiasi sudah mengambil jurnal ini, tetapi telaahnya harus dalam, karena ketika ini dibawa ke lapangan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu kalau mereka paham, ya mudah-mudahan mereka paham. Kok ngambil self leadership? Alasannya apa? Oh, hasil penelitian. Hasil penelitiannya apa? Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh, kemudian statistiknya adalah kurang dari 0,05, nggak bisa. Ya, tidak hanya sekedar itu, nanti ini pengalaman aja, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Jadi sekali lagi, lah ini kalau saya lihat dicoba tabel 1 nanti diamati aja, ya. Diamati aja sambil 1 itu hanya komparasi deskriptif, ya. Kalau deskriptif itu kan angka bisa menjadi hampir sama, tetapi secara statistik bisa jadi berbeda, ya. Jadi kalau usianya ternyata tidak komparabel, jenis kelaminnya tidak komparabel, status perkawinan tidak komparabel, tingkat pendidikan tidak komparabel, masa kerja tidak komparabel, maka faktor-faktor ini harus dianalisis. Ya. Tapi kalau faktor ini sudah dikendalikan sejak awal, ya, maka faktor-faktor ini itu nanti tidak mungkin akan dianalisis sampai begitu detail karena sudah dikendalikan melalui proses karakteristik yang sama. Gitu Mas Gani, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya kan ini belajar ya, belajar itu kan kita diskusi, mencari titik temu yang paling bagus ya seperti apa, monggo. Ya. Berapa orang sih ini di sini ada
Saya akan lihat ada Adi, Laksono, Aulia, Bunga, Citra, Ningrum, Vina, Gani, Ila, Nurin, Madi, Arya, Mahmudah, Nais, Nisrina, Umi, Malikah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, ya, ada 13, betul. 14 dengan Mr. Arwani, ya, jadi masih utuh teman-teman semuanya. So, is there any question from students? Silakan kalau mau tanya. Ya Pak, izin bertanya. Oke. Gini Pak, mohon maaf kameranya mati ya Pak. Sinyalnya tidak kuat kalau hidup. Oke, no problem Mas Adi. Oh iya, gini, seumpama kita mau penelitian berarti kita itu harus melakukan telaah jurnal terlebih dahulu ya Pak untuk mengetahui judul yang akan kita teliti gitu Pak. Terus yang kedua, jika rumah sakit menolak judul kita, apa yang akan saya lakukan Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Adi. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama, apakah kita harus melakukan telaah jurnal sebelum kita melakukan penelitian? Ya, pasti. Telaah itu penting. Apa telaahnya? Jurnal itu dicari, jadi sebetulnya kan penelitian itu sebetulnya mencari masalah, mencari kesenjangan. Ya, ada nggak kesenjangannya? Kenapa sih kesenjangannya? Etos kerja ini kok perawat ini kok kayaknya nggak tingkat-tingkat, ngapain sih gitu kan? Faktor apa sih yang mempengaruhi? Oh, selama ini ternyata faktornya 1, 2, 3, 4. Kemudian intervensi apa sih selama ini yang telah diberikan di rumah sakit ini misalnya? Oh, hanya ini. Oh, kalau ini ya kekurangannya di sini. Maka hasil telaah jurnal ternyata intervensi ini memberikan keuntungan berupa ini, sehingga artinya apa? Usulan penelitian yang dilakukan Adi Laksono itulah yang dari hasil jurnal. Gitu. Ya. Jadi telaah jurnal itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat pemikiran teman-teman semuanya ketika nanti akan, satu sebenarnya ketika akan meneliti, yang kedua kalau ini sudah tidak meneliti adalah dalam rangka untuk memperkuat pendapat kita bahwa tindakan yang akan kita lakukan ini berbasis evidence, berbasis bukti. Ini sebetulnya gitu. Kan banyak tindakan kita yang hanya ngikutin senior, ya, ngikutin senior misalnya. Ya, contoh misalnya swab alkohol. Swab alkohol kemudian mengikuti di lahan, ya. Tapi swab alkohol yang kayak apa sih yang bisa menurunkan kasus terjadinya infeksi di situs pencoblosan jarum, misalnya. Ya. Nah, ini kan, oh ternyata ini kasusnya kok naik ya. Kalau saya katakan, saya punya contoh yang bagus adalah ini. Jadi ada dulu itu pernah ada di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah yang desinfektannya itu pakai bore water. Ya. Bore water itu murah meriah dan itu sudah punya kekuatan desinfektan sekalipun desinfektannya rendah. Ya. Tapi dia berfungsi sebagai desinfektan. Nah, kala itu karena rumah sakit itu fokusnya adalah efisiensi, kemudian alkohol 70% itu lebih mahal diganti dengan bore water. Gitu loh. Selama 3 bulan ketahuan ada proses peningkatan terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit itu. Ya. Rumah sakit cepat bergerak, kemudian diteliti, disurvei macam-macam, akhirnya ketemu persoalannya adalah desinfektannya menggunakan bore water. Oke. Nah, kalau jenengan pengen bore water dengan alkohol 70% kan harus punya alasan. Kenapa kok alkohol 70%? Wah, telaah jurnal itu yang dimainkan. Itu loh Mas, jadi telaah jurnal itu pasti fungsinya adalah dalam rangka untuk memberikan proses pemikiran yang lebih baik karena itu dasarnya evidence. Kemudian yang kedua, kalau rumah sakit menolak hasil usulan kita, ya satu penolakannya itu kapan? Apakah setelah kita paparkan kemudian baru menolak? Atau baru lihat judulnya ada dia menolak? Gitu loh.
Karena penolakan itu kan bisa ada yang sifatnya ekstrim, ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya memang valid ya. Ekstrim itu artinya apa? Belum apa-apa sudah ditolak. Kenapa? Karena rumah sakit menginginkan bukan itu. Oleh karena itu, sebelum melakukan sebuah penelitian atau usulan di rumah sakit yang bersangkutan, tentu saja teman-teman semua harus punya data yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Ya, kira-kira apa sih persoalan yang dibutuhkan oleh rumah sakit? Kan penting. Ya, bisa jadi dong leadership yang jenengan tawarkan tidak laku. Kenapa? Di rumah sakit itu sudah berkali-kali melakukan self leadership. Bisa jadi, ya. Tapi bisa juga sebaliknya. Oh, ini keren, ini bagus, ini karena bisa jadi bagusnya faktor kebetulan. Kenapa? Teman-teman tidak melakukan pengkajian atau melakukan kajian di lapangan, hanya kajian tak telaah pustaka, kok delalah pas rumah sakit butuh itu. Wah, ini kan faktor kebetulan. So, yang tidak faktor kebetulan yang kayak apa, Mr. Arwani? Satu, yang tidak faktor kebetulan adalah teman-teman semuanya harus mengkaji kondisi yang ada di rumah sakit, di sisi yang lain harus mengkaji selama ini yang jadi kesenian itu di mana. Yang ketiga adalah mengkaji telaah pustaka atau hasil penelitian dengan evidence yang paling tinggi. Ya, apa yang paling tinggi? Ada orang mengatakan paling tinggi adalah systematic review. Kemudian ada yang mengatakan meta analisis. Ya, karena meta analisis adalah mereview lebih dari 2 hasil penelitian berbasis randomized control trials. Ya, kemudian baru kuasi eksperimen, baru kemudian cohort, baru kemudian retrospektif, macam-macam. Paling bawah sendiri adalah expert opinion. Ya, kan gitu ya. Jadi nolaknya ada di mana? Kalau nolaknya memang rumah sakit punya alasan, maka di sini sudah berkali-kali dilakukan self leadership misalnya. Perbedaan self leadership yang jenengan lakukan ini nanti dengan self leadership yang sudah kami lakukan apa? Ya, kalau you bisa memperlihatkan perbedaannya, ya keren. Kalau you tidak bisa menunjukkan perbedaannya, berarti ini artinya bahwa usulan yang diberikan oleh panjenengan itu layak untuk diubah, layak untuk mencari yang lain. Ya, makanya kan saya tadi kenapa tanya ya, kenapa kok menggunakan judul itu? Itu kan pertanyaan sederhana sebetulnya. Oh, ini ternyata rumah sakit yang kami tempati nanti itu belum ada. Oh, karena judul ini ternyata analisisnya bagus. Ya, kekuatannya sekian, ya mengubah etos kerjanya itu orang yang dilatih dengan leadership ini memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan itu 3 kali lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Kalau you bisa menunjukkan data-data seperti itu, maka sekalipun itu ditolak oleh rumah sakit, maka justifikasi yang diberikan oleh mahasiswa itu akan menjadi hal baru buat mereka dan bisa jadi mereka akhirnya bisa menerima, gitu loh Mas ya. Jadi ketika ditolak bukan kemudian kalau begitu ya udah saya cari lagi. Ya. Kita harus bisa memberikan justifikasi kira-kira hasilnya ini bisa nggak kemudian mengubah pendapat mereka karena memang layak untuk dipakai. Nah, ini tuh Mas Adi ya. Itu ya Mas Adi. Oke, pertanyaannya bagus tuh. Keren ya. Monggo ada yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Adi. Yang lain, monggo. Ceweknya mana nih suaranya? Udah ngantuk ya. Udah jam 9.04 ya. Malam. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan satu boleh. Ya. Kalau tidak ada ya berarti itulah masukan Mr. Arwani ya. Terlepas tadi Bu Nuni memberikan apa, ya paling enggak ini sebagai komparasi aja ya. Terus yang decision making itu ada di tempat semuanya untuk memberikan yang terbaik buat komunitas, buat masyarakat. Ya, masyarakat bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, monggo silahkan. Ya, so that's why saya memberikan masukan itu dalam rangka untuk ini. Oke, matur nuwun, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya izin teman-teman semuanya, saya akan izin untuk leave dari pertemuan ini. Oke, gitu ya, Mas Adi dan kawan-kawan, Mas Gani dan kawan-kawan, Made dan kawan-kawan tadi ya. Kita lihat di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya, saya leave ya.
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Jis. Oke, sama-sama. kasih, Lid, Pak. tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Ya, jadi itu masukan Pak Arman itu sebenarnya dalam rangka memberikan semangat bahwa telaah pustaka atau telaah hasil penelitian itu hanya sekedar repetisi itu mengulang, ya, mengulang sesuatu tinggal buat tulisan lagi enggak itu, tetapi layak enggak, sudah oke belum, dan lain sebagainya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dokumentasi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Udah keluar. Ya, Udah aku SS kok. Udah kirim ke Ibu Nuniknya, sekarang mau kirim ke Pak Arwani tugasnya ya. Recordnya masih di dulu.